dari persiapan yang disediakan.
benda-benda itu memerlukan tempat. Ya, atau tidak? Kalian misalnya dari rumah membawa air minum. Air minum yang kalian bawa itu kalian tempatkan di mana? Dalam botol. Tas. Berarti dia bisa dimasukkan ke dalam botol atau ke dalam kaleng. Kemudian kalau air yang kalian bawa di dalam botol itu kalian ukur dengan menggunakan gelas ukur, bisa atau tidak? Bisa. Artinya tadi dia punya massa dan juga menempati ruang. Kemudian kalau misalnya di sekitar tempat tinggal kalian ketahui jumlah ada berapa? Apa aja? Jadi yang kalian sebutkan tadi termasuk wujud zat padat di bumi. Contohnya kayak besi, kayu, aluminium itu termasuk zat padat. Besi itu kalau ditimbang menggunakan neraca ada ukurannya tidak? Ada. Itunya massa. Kalau ditempatkan dalam suatu wadah bisa atau tidak? Bisa. Berarti menempati ruang. Ya. Yang kedua ada zat cair. Ya, cair itu contoh yang paling mudah kalau di sekitar kita ada air. Air minyak, bensin, atau kecap, saus. Itu termasuk zat cair. Bedanya di mana? Kalau pada zat cair sifatnya apa? Kalau misalnya air yang kalian bawa ini ibu pindahkan ke dalam botol yang bentuknya kotak, misalnya bentuknya kan seperti apa? Kotak ya. Kalau dimasukkan ke dalam sama. Berarti zat cair itu sifatnya volumenya tetap, tetapi bentuknya mengikuti bentuk wadahnya atau bundanya atau tempat. Ketika kalian pindahkan ke dalam piring, nanti bentuknya juga akan seperti piring. Kalau kalian masukkan ke dalam plastik, ya kan bentuknya seperti plastik. Itu zat cair. Kemudian yang berikutnya ada zat gas. Gas itu contoh yang paling mudah adalah kemudian yang kita belum sehari. Kalau LPG, gas LPG di rumah ibunya termasuk gas atau tidak? Kemudian sifatnya seperti apa kalau zat gas itu? Sama, mengikuti bentuk wadahnya ya. Hanya saja selain bisa mengikuti kayak wadahnya, dia bisa dimanfaatkan. Kalau kalian ini balon, kemudian kalian ikat balonnya itu, dia dimanfaatkan. Ya. Ini juga wujud zat. Kemudian zat padat, cair ataupun zat gas tadi bisa mengalami perubahan wujud dari satu wujud ke wujud yang lain. Misalnya dari padat ke gas, padat ke cair. Prinsipnya menggunakan segitiga ini. Padat, cair, dan juga gas. Nih perhatikan, kalian tadi habis olahraga sampai ke SMK bagus atau tidak? Setelah pulang kalian mungkin akan beli es atau mengajak temannya ke kantin untuk membeli es. Kalian tahu nggak es itu asalnya dari cair?
Kalau putri jeli ini ibu masukkan ke dalam ini, kemudian ibu panaskan, kita tunggu sampai ada yang punya sendok ibu tunjuk. Kita lihat nanti. Kalau putri jel ini tadi ibu tambahkan air, wujudnya jadi apa? Jadi cair. Ketika dimasak nanti sampai mendidih, sampai apa ya, panas, kemudian kita tunggu beberapa saat sampai dia mendidih, betul nanti jadi ada. Kalian nanti perhitungan berikutnya bisa praktek sendiri. Panasnya belum sampai ke atas. Ini menggunakan alat laboratorium yang sudah kalian kenalkan kan? Ini udah mendidih, sekarang kita pindahkan ke ini. Kita tunggu beberapa saat. Kemudian di sini ada pembakar spiritus. Ingat kemarin alat lab tidak boleh jadi supaya putri jeli ini tadi membeku,
Jangan
perasaan Bu Nur gimana setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 7? Perasaan saya cukup senang, cukup puas, alhamdulillah, antusias anak itu ternyata ketika proses pembelajaran diiringi langsung dengan kegiatan praktek itu antusias, pada maju ke depan gitu, yang cowok-cowok gitu. Jadi ya kelebihan lah Bu, pokoknya senang Jadi gitu aktif ya. anak-anaknya. Kalau pembelajaran Sebelumnya cenderung yang belakang itu ya ngobrol, ada yang sambil rebahan gitu. Ini pada maju ke depan gitu, melihat lebih aktif ya, semangat karena Bu Nur ini apa mungkin penasaran pengen tahu. Bang nanti nggak pecah Bu, dibakar gitu. Ya, jadi mungkin dengan persiapan kemarin kita pas pra observasi mungkin benar mempersiapkannya lebih matang sehingga pada pembelajarannya ternyata lebih baik dan menyenangkan, ternyata benernya lebih siap, anaknya juga ternyata juga lebih siap gitu, lebih senang gitu kan dapat. Nah sekarang sesuai dengan tujuan yang kemarin disampaikan, apakah sudah tercapai atau belum? Kalau dari saya rasa tercapai Bu, soalnya anak-anak itu selain dapat materi langsung, prakteknya juga ada sehingga lebih mudah dipahami lah gitu. Terus indikator ketercapaian, benar bisa menyimpulkan tujuan pembelajaran tercapai, indikatornya apa? Indikator ketercapaian dari proses pembelajaran kemarin itu kan sebelumnya saya tes diagnostik tapi kalau dilihat dari antusias anak, kemudian cara anak merespon ketika dilakukan refleksi itu saya rasa cukup bagus. Jadi untuk kognitifnya juga mungkin tersampaikan dengan baik di anak ya. Itu kemudian untuk kemarin strategi yang Bu Nur terapkan kemarin untuk diferensiasi kontennya berarti gimana? Berhasil apa belum ini? Berhasil lah Bu. Berhasil ya. Berhasil, dan itu mungkin kedepannya harapannya itu apa? Mungkin merasa udah cukup semuanya atau mungkin ada yang perlu diperbaiki lagi ke depan? Saya rasa perbaikan itu perlu ya Bu ya, soalnya kita juga menggali potensi anak bukan hanya dari kognitif atau juga keterampilan. Jadi saya rasa nanti dari diri saya sendiri mungkin butuh variasi lagi dalam proses pembelajaran sehingga tidak monoton, anak juga nggak bosan. Jadi mak setiap kita masuk kelas dengan metode pembelajaran atau mungkin ini yang lebih variatif membuat anak akan menunggu Bu Nur lagi di kelas nanti, Bu Nur belajar apa lagi. Nah seperti itu yang kita harapkan. Oke, kemudian nanti rencana tindak lanjut Bu Nur yang Bu Nur akan lakukan ke depannya selain memvariasikan kegiatan pembelajaran, mungkin ada yang lainnya? Mungkin selain dari variasi pembelajaran diselingi dengan praktikum, mungkin akan ke lingkungan sekolah Bu, kayak misalnya materi nanti itu ada ekologi, jadi atau misalnya dari pengamatan benda mati dengan benda itu bisa memanfaatkan lingkungan sekolah. Jadi ada pengembangan lebih ke lingkungan belajar yang lebih luas. Kemudian nanti yang bisa membantu atau paling tidak mengingatkan Bu Nur untuk lebih bisa bervariasi dalam pembelajaran nanti kira-kira siapa atau bagaimana? Kalau dari saya kemarin kan yang sebagai observer Bu Fitri ya, mungkin nanti bisa minta masukan Bu Fitri atau mungkin ikut sendiri atau dari rekan-rekan yang lain. Dan di sini kan kita udah mengoptimalkan sebenarnya komunitas belajar, tapi mungkin keterbatasan rekan ya, karena yang aktif mungkin tidak yang seperti kita harapkan. Mungkin kita bisa saling sharing meskipun lintas mata pelajaran. Oke. Kemudian nanti kita siap untuk konsisten nggak nih proses pembelajarannya? Mudah-mudahan Bu konsisten ya, selalu konsisten. Ya, jadi nanti kita ketemu lagi mana benar tetap bagus, tetap siap ya. Ya, oke, terima kasih Bu Nur. Jadi nanti tindak lanjutnya mungkin tetap lebih bervariasi, komunikasi dari mungkin dengan kurikulum, mungkin juga guru mapel, mungkin dengan saya sendiri nggak masalah. Yang penting kita ada konsistensi dalam pembelajaran yang berbeda. Mungkin itu, terima kasih Bu Nur. Mudah-mudahan ini memberikan motivasi. Jadi kita observasi ini, kegiatan supervisi ini kita kemas sehingga saling kita sharing. Jadi
pengembangan diri masing-masing baik itu yang dilakukan di sekolah lebih baik lagi dan lebih nyaman gitu. Jadi merasa terbantukan. Jadi kegiatan ini yang kita harapkan untuk Nur sendiri jangan merasa saya gitu, tapi memotivasi diri untuk pengembangan itu dan lebih terkesan. Terima kasih ya Nur ya. Jadi bisa lanjut di sini. Sama-sama untuk apa? Baik. Foto dulu.